Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu pada pertemuan kali ini. Nah, sebelum kita membahas materi, Ibu menanyakan kabar Ananda terlebih dulu. Nah, bagaimana kabar Ananda semua? Apakah sehat? Kalau sakit, tolong diobati ya. Soalnya kan dalam kondisi sekarang kita harus berjaga jarak, kita harus belajar dari rumah, bekerja dari rumah, ibadah dari rumah. Jadi Ibu harapkan Ananda dalam keadaan sehat, menjaga kebersihan, sering cuci tangan ya Ananda. Kemudian kompetensi dasar yang ingin dicapai pada materi hari ini adalah yaitu memahami konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Nah, IPK yang akan dicapai juga dalam hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian sumber daya alam. Yang kedua, peserta didik mampu mengklarifikasi jenis-jenis sumber daya alam. Sebelum Ibu menjelaskan pengertian sumber daya alam dan jenis-jenis sumber daya alam, Ibu akan memberikan sebuah cuplikan video agar siswa semua, Ananda semua lebih mengerti dan lebih paham juga sesuai dengan yang Sumber daya alam adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar hidup lebih sejahtera yang ada di sekitar alam lingkungan hidup kita. Sumber daya alam bisa terdapat di mana saja seperti di dalam tanah, air, permukaan tanah, udara, dan lain sebagainya. Contoh dasar sumber daya alam seperti barang tambang, sinar matahari, tumbuhan, hewan, dan banyak lagi lainnya. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati disebut juga sumber daya alam biotik, yaitu segala sesuatu yang berasal dari alam, hidup, dan bisa diperbaharui. Contoh dari sumber daya alam hayati yang dapat diperbaharui antara lain tanaman, terumbu karang, ikan, nelayan, yang seorang manusia. Sumber daya alam non-hayati disebut juga sumber daya alam abiotik, yaitu segala sesuatu yang berasal dari alam dan tidak bisa diperbaharui. Contohnya air, tanah, udara, bahan tambang, batuan. Manfaat dari sumber daya alam hayati. 1. Berbagai jenis ikan. Manfaatnya adalah untuk dikonsumsi sebagai makanan, dan juga ikan dapat digunakan sebagai objek wisata. 2. Sayuran. Manfaatnya adalah untuk dikonsumsi, yaitu sebagai makanan. 3. Kerbau. Manfaatnya adalah untuk membajak sawah. 4. Pohon jati. Manfaatnya adalah sebagai bahan bangunan. 5. Terumbu karang. Manfaatnya adalah sebagai tempat tinggal dan berkembang biak ikan dan objek wisata. Masih ada lagi teman-teman. Manfaat dari sumber daya alam non-hayati. 1.
tanah daratan di pulau. Manfaatnya sebagai tempat tinggal hidup manusia, tumbuhan, dan hewan di darat. 2. Perbukitan. Manfaatnya tempat hidup beragam hewan dan tumbuhan dan juga sebagai tempat wisata. 3. Pantai berpasir. Manfaatnya tempat hidup hewan pantai dan sebagai batas antara darat dan laut. 4. Air laut. Manfaatnya tempat hidup biota laut dan penyeimbang alam. Ayo lihat Pantai Raja Ampat. Wah, banyak sekali ikannya di Raja Ampat. Indah sekali bukan teman-teman? Wah, terumbu karangnya juga banyak, berwarna-warni pula. Indah sekali. Di Raja Ampat juga banyak perbukitan. Perbukitan itu sumber daya alam non-hayati. Yang pertama ada sumber daya alam hayati atau nama lainnya sumber daya alam biotik. Dan yang kedua ada sumber daya alam non-hayati atau nama lainnya sumber daya alam abiotik. Nah, apa sih sumber daya alam non-hayati, hayati, dan biotik, abiotik itu? Apa bedanya? Nah, sebenarnya simple ya, gampang banget. Kalau misalkan sumber daya alam hayati itu atau sumber daya alam biotik itu merupakan sumber daya alam yang asalnya itu dari benda hidup. Jadi keywordnya di sini adalah benda hidup. Nah ini, jadi asalnya itu dari benda hidup. Tahu kan benda hidup itu kayak gimana? Bedanya sama benda mati itu kayak gimana? Contohnya hewan-hewan, tumbuhan, itu kan semuanya benda hidup. Nah makanya itu disebut sumber daya alam hayati. Jadi kalau misalkan kita dengar kata sumber daya alam hayati atau sumber daya alam biotik, kita ingatnya langsung aja ke makhluk hidup, yaitu tumbuhan misalkan, atau juga hewan. Itu adalah sumber daya alam hayati atau sumber daya alam biotik. Paham kan ya? Nah, selanjutnya ada sumber daya alam non-hayati atau sumber daya alam abiotik. Ini adalah jenis-jenis sumber daya alam yang berasal dari benda mati. Jadi kalau misalkan tadi kita tahu sumber daya alam hayati itu yang hidup, sumber daya alam non-hayati itu kebalikannya, abiotik gitu ya. Bio itu kan hidup, bio. Jadi kalau misalkan kita ambil aja keywordnya berarti AA itu enggak, bio itu hidup berarti gak hidup, yang berasalnya itu dari benda-benda yang tidak hidup. Contohnya apa? Contohnya kebanyakan sumber daya alam yang sebelumnya aku udah pernah bahas di yang berdasarkan sifatnya yang gak bisa diperbarui, kayak emas, berlian, perak. Ini semuanya itu merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi mostly sumber daya alam yang nggak bisa diperbarui itu maksudnya sumber daya alam abiotik atau non hayati kayak gitu. Jadi itu ya, pokoknya kalau misalkan hayat itu kayak hidup gitu ya. Hayati itu yang hidup, berarti contohnya tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Sedangkan yang non hayati itu kebalikannya, benda-benda mati kayak
emas itu kan benda mati. Terus juga perak, misalkan itu juga benda mati kan. Timah, besi, tembaga, itu semuanya benda mati kan. Nah, itu namanya sumber daya alam abiotik atau sumber daya alam non hayati. Nah, itu adalah klasifikasi sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Oke, berikut yang Anda. Setelah mengamati video, Ibu akan menjelaskan apa itu pengertian sumber daya alam dan jenis-jenis sumber daya. Nah, langsung saja pada materi pertama, yaitu pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia. Luas memiliki kekayaan alam dan sumber daya alam yang sangat besar. Tidak heran jika negara Indonesia merupakan salah satu penghasil perkebunan, pertanian, dan pertambangan yang baik juga. Nah, sumber daya alam atau bisa disingkat dengan SDA ada sifatnya yang tidak akan habis dan ada juga yang bisa habis. Nah, itu tergantung bagaimana kita sebagai manusia merawat sumber daya alam yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sumber daya alam. Nah, jenis-jenis sumber daya ini ada 3. Yang pertama, menurut jenisnya. Sumber daya alam menurut jenisnya ada 2. Yang pertama, sumber daya alam hayati ialah sumber daya alam yang berasal dari berbagai makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Yang kedua, sumber daya alam non-hayati merupakan sumber daya alam selain makhluk hidup seperti barang tambang, diantaranya batu bara, emas, dan timah. Yang kedua, sumber daya alam berdasarkan manfaatnya. Terbagi 3, yaitu sumber daya alam yang menghasilkan bahan baku untuk kebutuhan hidup manusia seperti hutan, laut, dan tanah. Yang kedua, sumber daya alam penghasil energi, di mana dapat menghasilkan energi seperti matahari, gelombang laut, dan gas bumi. Selanjutnya, yang ketiga, sumber daya alam yang dimanfaatkan keindahannya seperti danau, sungai, pantai, itu bisa dijadikan objek wisata. Nah, jenis-jenis sumber daya alam yang ketiga, yang terakhir adalah sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya di alam. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui, di mana apabila SDA ini habis dapat dibuat kembali sepertinya hasil pertanian, kehutanan, dan peternakan. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, di mana SDA ini pembentukannya sangat lama, bahkan sampai puluhan juta tahun, dan akan habis lebih cepat apabila kita tidak bisa mengolah dan menjaganya, contohnya barang tambang, minyak bumi. Yang selanjutnya, yang ketiga, sumber daya alam yang kekal, di mana sumber daya alam ini tidak akan habis dimakan waktu seperti matahari dan angin. Nah, itulah beberapa penjelasan dari Ibu mulai dari pengertian dan jenis-jenis sumber daya alam. Nah, setelah Ibu menjelaskan tadi, baiklah kita akan membuat kesimpulan materi pada hari ini. Ibu mengharapkan kita bersama-sama menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Baiklah, setelah selesai, jadi sumber daya alam itu adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan dan kepentingan hidup manusia sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup dan keberlangsungan hidup manusia. Nah, yang kedua yaitu jenis-jenis sumber daya alam. Jadi sumber daya alam itu ada 3. Yang pertama menurut jenisnya, yang kedua berdasarkan manfaatnya, yang ketiga berdasarkan ketersediaan di alam. Selanjutnya Ibu akan membacakan kuis yang telah Ibu kirimkan ke grup kelas. Jadi Ibu harap Anda semua membacanya. Setelah mengikuti kuis tadi, nah, Ibu akan bertanya kembali kepada Ananda apakah semuanya sudah mengerti, apakah ada yang mau ditanyakan kembali, silakan tanya kepada Ibu. Oh, alhamdulillah. Terus untuk materi selanjutnya, Ibu harap Anda semua membaca LKS dan buku paket. Setelah itu, untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.